nama yaitu Syifa Binti Habibi dengan NIM P17110251037. Mahasiswa Diplomatika Gizi, Poltekkes Kemenkes Malang. Di sini saya akan membahas kenali dampak malnutrisi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tahukah ayah bunda, malnutrisi pada anak bukan hanya berkaitan dengan berat atau tinggi badan, tetapi juga dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Nah, mengapa malnutrisi perlu diperhatikan dan apa saja sih dampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak? Yuk, simak penjelasannya sampai selesai. Halo ayah bunda, pernah melihat si kecil tampak lemas, sulit naik berat badan, atau tidak aktif seperti anak seusianya? Jangan abaikan. Aku gak mau makan. Aku juga gak mau. Coba disuapin mama. Ada sayur, ada telur. Adik, Bukannya aku mau makan. Aku juga gak mau. Kondisi seperti ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa anak mengalami masalah gizi. Yuk kenali lebih jauh dampak malnutrisi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tahukah ayah bunda, masalah gizi pada balita masih menjadi perhatian. Berdasarkan data survei Kesehatan Indonesia, menunjukkan prevalensi stunting sebesar 21,5% dan wasting sebesar 8,5%. Malnutrisi adalah kondisi ketika kebutuhan gizi anak tidak terpenuhi dengan baik. Pada anak, malnutrisi dapat berupa stunting, wasting, maupun gizi kurang. Ayah bunda, stunting dan wasting itu berbeda ya. Stunting berkaitan dengan pertumbuhan tinggi badan anak yang terhambat, sedangkan wasting menggambarkan kondisi berat badan anak yang tidak sesuai dengan tinggi badannya, sehingga tubuh anak tampak sangat kurus. Meskipun berbeda, keduanya sama-sama perlu diperhatikan karena dapat menjadi tanda adanya masalah gizi pada anak. Masa balita merupakan masa penting bagi pertumbuhan dan perkembangan. Pada masa ini, pemenuhan gizi yang baik sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan fisik sekaligus perkembangan otak dan kemampuan anak. Malnutrisi dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Selain itu, malnutrisi juga dapat berdampak pada perkembangan motorik, kemampuan berbicara, dan fungsi otak. Lalu, apa saja tanda yang perlu diperhatikan? Anak tampak lemas, kurang aktif, sulit makan, atau mengalami sulit peningkatan berat badan. Tanda-tanda seperti ini sebaiknya jangan diabaikan ya. Nah, kalau menemukan tanda-tanda seperti itu, apa sih yang harus dilakukan? Ayah bunda bisa mulai dari hal yang sederhana saat di rumah. Yang pertama, memberikan makanan yang beragam dan bergizi seimbang sesuai kebutuhan anak. Pastikan makanan mengandung sumber protein, terutama protein hewani, serta dilengkapi makanan pokok, sayur, dan buah-buahan. Protein membantu membangun dan memelihara jaringan tubuh, sehingga kebutuhan protein anak perlu dipenuhi dengan baik. Protein bisa didapatkan di ikan, telur, tahu, tempe, daging, dan lain-lain. Yang kedua, jangan lupa memberikan stimulasi. Ajak anak bermain, berbicara, membaca, dan melakukan aktivitas yang sesuai dengan usianya. Stimulasi sederhana yang dilakukan secara rutin dapat membantu mendukung perkembangan anak. Lalu yang ketiga, melakukan pemantauan tumbuh kembang secara rutin. Bawa anak ke posyandu untuk ditimbang dan diukur, sehingga pertumbuhan anak dapat dipantau. Jika ada masalah, segera konsultasi dengan tenaga kesehatan. Jadi, jangan menunggu sampai masalah gizi menjadi lebih berat ya. Kenali tanda-tanda, dan yang paling penting, berikan makanan yang bergizi, berikan juga stimulasi, dan pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Karena anak sehat adalah investasi masa depan. Yuk bersama-sama kita kenali, cegah, dan pantau tumbuh kembang anak. Anak sehat, masa depan hebat.